Oke, kembali kita berjumpa di channel Sandra Salon. Kali ini saya akan buat video step by stepnya perawatan CBD keratin. Ya, jadi buat teman-teman kan biasa lah ibu rempong ya kan, ibu rempong. Apalagi kalau habis lahiran itu gimana ya kan, sisiran aja nggak sempat, mau perawatan aja lagi ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya, kemarin saya udah buat video untuk rambut yang krus, yang rambut rusak akibat smoothing, rambut pewarnaan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, ini saya ada rekomendasi dari CBD Keratin. Saya ini bukan di endorse ya guys. Saya hanya rekomen buat teman-teman yang udah galau, yang udah pusing, nanyain terus, Kak, terus aku pakai perawatan apa dong, rambutnya udah krus, rambutnya udah patah, rusak gitu ya. Jadi yang saya pakai ini CBD Keratin Hair Mask Pro ya. Jadi saya di sini bukan di endorse ya guys, saya hanya rekomen. Jadi kalau mau di endorse nggak apa-apa ya kan, dari Keratin. Oke, buat teman-teman saya mau lanjut. Sebelumnya saya pakai ini baru 2 minggu, tapi untuk pemakaian baru ketiga kali. Di video sebelumnya kan itu 2 kali dan nggak lengkap. Kenapa nggak lengkap? Karena waktunya mepet banget. Jadi kali ini saya akan buat videonya cara menggunakannya untuk di rumah atau di salon juga. Jadi saya mau kasih tahu dulu ya buat teman-teman. Setelah saya order obatnya ini 2 minggu lah ya, ada 2 minggu, kayaknya nggak sampai deh, pokoknya sekitar segitu. Saya beli 6 pieces free 1 dan laris banget loh, bener laris, wanginya bagus, terus rambut juga lembut gitu ya. Jadi makanya saya berani rekomen buat teman-teman yang udah terus, yang udah hancur-hancur banget, memang lembut. Oke buat teman-teman ya, ini rambut saya ini belum disisir, habis bangun tidur, punya baby, habis mandiin baby, jadi saya harus cepat-cepat buat video, babynya masih tidur ya. Jadi ini rambut saya ya teman-teman ya, rambut saya ini kalau diikat, tapi nanti kalau saya udah pakai itu masker keratinnya itu yang dari CBD, aduh ampun deh, pokoknya lembut banget. Jadi ini ya, ini rambut saya, ini murni loh, saya nggak buat-buat, ini murni. Tapi kalau saya udah pakai bener ampuh. Jadi ini bekas smoothing, bekas warna, di bawahnya bekas keriting ya. Yang udah rambutnya seperti saya boleh pakai yang CBD Keratin Pro ya. Oke buat teman-teman, ini rambut saya, di atasnya bekas smoothing, bagian bawah bekas keriting ya. Jadi ini udah krus, tapi nanti setelah saya udah gunakan ini, krusnya hilang loh, bener, krusnya hilang. Tapi harus rutin kali ya, harus rutin pemakaiannya. Jadi yang mau di salon juga boleh, yang mau merapat ke salon juga boleh ya. Oke, kali ini saya akan cuci rambut saya dulu ya. Sebelum saya menggunakan, saya cuci rambut dulu, saya bilas sampai bersih. Oke, dibilas ya saya pakai sampo. Kalau saya pakai sampo doang rambutnya kering, ampun deh, gak bisa disisir. Jadi kalau untuk pemakaiannya itu kita harus bilas dulu ya pakai sampo ya, biar rambutnya itu cepat ini, maskernya itu cepat menyerap. Tapi kalau saya ya, karena rambut saya itu udah rusak parah, saya jarang pakai sampo. Kalau malah sisiran. Matikan. Jadi saya udah selesai keramas. Jadi nyampun deh, kalau rambut saya dicuci tanpa pakai masker atau conditioner begini nih, aduh susah banget disisir. Jadi buat teman-teman yang memang rambutnya juga sama seperti saya, kalau udah keramas itu lengket, pakailah conditioner atau masker apa aja boleh, cream apa aja boleh, supaya rambut kita itu lembut ya. Dan untuk penggunaan masker dan conditioner itu boleh kok setiap hari,
untuk rambut yang udah parah-parah banget ya. Jadi untuk mengaplikasikannya ini, untuk yang di rumah boleh digunakan kalau seandainya kita mau mandi. Sebelum mandi ya, sebelum mandi kita udah oles dulu, jadi kita nggak lama-lama nunggu gitu ya, atau sambil sambil nyuci dioles dulu biar dia pendiamannya itu tahan lama gitu ya. Oke, jadi di sini saya gunakan ini, saya untuk gunakan itu untuk pemakaian sendiri ya. Kalau mungkin di salon pasti dipijet ya, pasti diurut-urut gitu ya. Jadi kalau untuk pemakaian sendiri seperti ini ya, seperti ini sampai merata ya, sampai merata. Dan kalau bisa jangan dioles seperti ini ya. Jadi untuk pemakaian hair mask atau conditioner atau cream bath itu kalau bisa jangan dikucek-kucek begini, dia patah gitu. Jadi kalau bisa untuk penggunaannya itu kita buat seperti ini ya, seperti ini sampai dia lembut, sampai dia merata ya, sampai dia benar-benar semuanya itu jatuh gitu, jatuh. Jangan udah nyatu gini, udah digini-gini baru dijepit, percuma buat teman-teman yang udah galau ya. Tolong kita biasakan untuk melakukan perawatan rambut itu telaten, apalagi yang udah parah-parah. Pasti ada deh yang lebih parah dari sini. Saya pernah loh seperti itu, pengalaman sekali waktu itu saya pernah smoothingnya itu dulu saya belum paham banget. Saya udah tahu salon tapi saya belum paham banget gitu, saya masih awam gitu ya, masih antara bisa dan tidak bisa gitu. Jadi waktu itu saya smoothing itu rambut itu krus mulai dari sini sampai akar gitu. Jadi saya kira itu kenapa gitu ya, saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu itu rambut krus atau rambut, saya nggak tahu. Yang saya tahu itu memang hancur gitu ya, dan patah. Dan waktu itu saya ingat sekali, saya nggak pernah pakai sampo. Kenapa? Kalau saya pakai sampo, rambut saya nggak bisa disisir, sama sekali nggak bisa disisir. Jadi saya harus pakai masker setiap hari supaya rambut saya bisa disisir. Jadi kita gunakan seperti ini ya teman-teman, kita buat seperti ini sampai menyatu, menyerap. Kalau contohnya kita punya waktu 10 menit atau 15 menit boleh kita diamkan. Tapi kalau waktu kita nggak banyak, atau kita kayak saya ya punya baby, nggak boleh lama-lama ya. Saya begitu aplikasikan udah merata saya langsung cuci gitu ya, Kenapa? Memang saya nggak bisa gitu ya, kecuali saya nggak ada yang ganggu, mungkin saya bisa 15 menit gitu ya. Jadi begini ya teman-teman, sampai yang kusut-kusutnya itu semuanya lepas ya. Ini yang kusut-kusutnya itu sampai semuanya lepas ya. Nah, begini dia cara penggunaan masker, conditioner, semuanya seperti ini ya, bukan hanya produk ini aja. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Setelah udah merata, udah lembut semuanya, ini jadi mumpung saya punya waktu, saya bagi tipsnya ya. Oke, ini rambut saya udah lembut ya, udah lembut. Masih ada yang kusut-kusut, sampai semuanya benar-benar kusutnya hilang. Jadi kalau saya malas nyisir rambut, saya gunakan seperti ini gitu. Jadi selesai saya udah maskeran atau cream bath, saya nggak pernah sisir gitu. Jadi untuk tahap berikutnya nanti setelah kita udah cuci, kalau kita mengeringkannya itu pakai hair dryer, pakailah yang dingin ya, yang dingin. Untuk perawatan rambut sebenarnya yang bagus pakai hair dryer yang dingin kalau untuk rambut rusak. Sama juga untuk rambut smoothing yang rambutnya rusak banget, kalau boleh pendinginannya itu, pengeringannya itu harus rambut yang dingin
ya. Jadi supaya rambut nggak makin krus ya teman-teman. Ini rambutnya udah mulai lepek. Nah seperti ini. Jadi kalau untuk di salon kan bisa di cream bath. Kalau kami ya di sini pelayanan kita untuk di salon ini kita pijit semua badannya. Kalau bisa pijat sendiri boleh, nggak jadi masalah. Boleh. Seperti ini ya. Kalau seperti ini boleh. Ini kita ambil di akar, Jadi rambutnya itu nggak kusut ya, bukan begini ya. Beda caranya diusap-usap begini sama dipijat. Kalau dipijat ya seperti ini ya. Kayaknya untuk di rumah gampang deh untuk lakuin ini ya. Buat teman-teman yang di rumah atau untuk mau perawatan di salon juga boleh. Silahkan, Kak aku mau perawatan keratin dong. Kalau rambutnya udah rusak parah, benar-benar rusak, kalau bisa jangan dicatok lagi. Memang dia pas dicatok dia bagus, lembut, tapi sesudah dicuci dia kembali lagi kering. Jadi untuk rambut rusak kalau bisa setelah udah dikeringkan, kalau bisa pakai yang dingin ya. Biarlah contohnya kita itu nggak cantik-cantik banget keluar dari salon, tapi rambut kita lembut gitu ya. Memang kalau pas dicatok dia cantik, bagus gitu ya. Bukan berarti saya bilang oh nggak bagus loh kalau dicatok, bukan. Tapi khusus untuk rambut rusak gitu. Kalau rambut yang nggak rusak sih boleh-boleh aja dicatok gitu kan, karena dia nggak terlalu parah. Tapi kalau seperti rambut saya ini udah krus, udah kering, udah gersang, saya catok lagi. Pas dicatok dia memang bagus, bener-bener bagus, lembut. Tapi setelah udah selesai nanti dia jadi kering setelah udah kita cuci kembali di situ. Jadi kita melihat hasil di berikutnya gitu ya. Jadi ini yang penting memang hasilnya udah lembut banget, hasilnya udah bagus, lembut, udah aman lah itu ya teman-teman. Ini nah jadi yang untuk untuk teman-teman yang punya waktu, boleh rambutnya dijepit di rumah ya, dijepit seperti ini ya. Oke, kita diamkan pakai handuk kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu nggak jadi masalah, langsung dicuci juga boleh. Kemarin saya penggunaannya cuma 5 menit doang, hasilnya lembut banget nih. Oke, kita diamkan sambil nyuci, sambil masak, sambil ini kan boleh lah ya, nggak mengganggu ya, nggak mengganggu ibu-ibu yang sambil masak, sambil nyetrika kan. Nah, ini ya untuk ibu-ibu yang nggak punya banyak waktu di salon, boleh ya. Jadi kalau di salon kan enak juga sih dipijat-pijat badannya gitu. Oke buat teman-teman, nanti saya akan tunjukkan hasilnya, memang benar-benar lembut. Oke, ditunggu. Oke, ini saya udah cuci ya teman-teman semuanya. Saya udah cuci. Saya cuma 5 menit doang. Ya, yang punya waktu banyak boleh agak dilamain ya. Kayaknya kalau dilamain lebih bagus lagi. Jadi sebelum dikeringkan, usahakan dipecahkan dulu rambutnya supaya tidak kusut ya, supaya tidak. Wah ini kan gampang nih teman-teman, tadi bisa lihat kan, begitu saya udah lepas dari kuncirannya, tangan saya sama sekali nggak bisa masuk. Tapi kali ini coba lihat nih, kalau saya sih orangnya sebenarnya nggak suka dikeringkan, jadi enak yang seperti ini ya, biar dia lebih lembut, tahannya lama juga wanginya. Tapi bagi yang suka dicatok boleh. Kalau contohnya dia mau dicatok ya nggak apa-apa gitu ya, karena kita kan selera kita berbeda-beda. Jadi kalau saya mah lebih suka diginikan doang gitu, jadi lembut gitu. Jadi kalau mau cepat boleh dipakai hair dryer khusus untuk rambut yang udah rusak, yang krus ya, yang krus kalau bisa nggak usah
dicatok lagi atau dikeringkan sekering-keringnya supaya dia lebih menyerap lagi ya. Jadi ini saya mengeringkannya pakai yang dingin ya, pakai yang dingin. Oke, maaf kalau berisik ya. Seperti ini. Untuk pengeringannya seperti ini ya. Supaya dia lebih lembut, dia harus ke bawah, supaya nggak kusut lagi. Nanti teman-teman boleh lihat rambut saya yang kusut nggak ada lagi. Hasilnya bener-bener bagus ya, lembut. Ini saya nggak sisir ya, saya nggak pakai sisir. Ini keriting saya jadi bagus. Ini rambut saya bekas keriting. Ini rambut saya bekas smoothing di atas. Oke. Ini saya normal, natural. Boleh dilihat. Terusnya hilang loh. Saya memang nggak mau catok ya. Saya nggak mau catok karena udah parah banget rambut saya. Jadi ini hasilnya. Bisa bayangkan nggak tadi rambut saya yang seperti singa. Ya, ini rambut saya yang bekas keriting ini ya. Jadi saya keriting itu bagian belakang aja, bagian depannya saya luruskan. Buat teman-teman yang punya rambut keriting, untuk perawatannya seperti ini ya, supaya hasilnya bagus. Oke, nih, ini bagian depannya, nggak ada krus sama sekali, hilang. Ini saya nggak catok, murni. Ini kalau saya keramas itu, aduh ampun deh. Kalau cuma pakai sampo aja. Oke, buat teman-teman semuanya. Oke, ini dia hasilnya. Jadi kemarin itu teman-teman, saya agak galau sih. Karena rambut saya itu setiap kali keramas susah disisir, bener. Apalagi kalau saya nggak pakai conditioner, nggak pakai masker ya. Tapi setelah saya udah ketemu sama yang satu ini, jadi kemarin saya udah mau potong pendek aja deh, pusing panas apalagi punya baby, saya potong aja deh. Tapi setelah udah saya coba, ini ketiga kali saya coba ini keriting saya jadi bagus loh. Bayangin coba, yang tadinya itu kurus, sekarang keritingnya malah jadi bagus loh, bener-bener bagus.
Jadi buat teman-teman yang apa ya, seprofesi juga, yang kalau contohnya mau untuk keratin CBD itu bagus kita sediakan kita di salon, bagus juga ya. Soalnya saya juga baru pakai, smoothingnya juga bagus loh, smoothingnya juga bagus. Saya juga udah pakai baru ini, cuma saya belum sempat buat videonya. Ntar saya akan buat videonya ya untuk smoothing. Jadi ini untuk perawatan keratin dari CBD Pro yang ini ya. Ini CBD Pro ya. Mudah-mudahan nanti orang CBD lihat saya ya. Mereka nanti bikin subscribe saya, di share ya kan. Ini dari CBD Pro, lembut dan wangi. Oke, buat teman-teman, terima kasih buat kesetiaannya. Semoga sukses, semoga berhasil. Yang mau tutorial krim bat boleh di komen di bawah. Nanti saya akan buatkan tips tutorial krim bat yang benar, yang enak, bikin pelanggan ketagihan. Itu harus kita jaga. Itu harus kita buat loh teman-teman. Untuk perawatan itu krim bat di salon, kita harus benar-benar buat pelanggan itu apa ya, ketagihan gitu ya. Oke, ini dia hasilnya. Ini mungkin kalau dicatok lembut banget ya, belum kilat banget. Tapi kali ini saya memang nggak catok karena rambut saya udah parah. Oke, sekali lagi buat teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen di bawah. Bye, God bless you.